Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tirsa Panto dengan NIM 1914201018, kelas A1 semester 4 jurusan Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Nurse Siviani Sarimin, Escape MKes SPAN. Yang pertama, pengertian asfiksia. Asfiksia adalah neonatrium, suatu keadaan bayi baru lahir yang gagal bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir disertai dengan hipoksia, hiperkapnia, dan berakhir dengan hipoksia. Asfiksia neonatus adalah keadaan bayi yang tidak dapat bernafas spontan dan teratur setelah dilahirkan. Penanganan asfiksia pada bayi baru lahir. A. Memastikan saluran terbuka. Yang pertama, meletakkan bayi dalam posisi kepala defleksi, bahu diganjal 2-3 cm. Yang kedua, mengisap mulut, hidung, dan kandang trakea. Yang ketiga, bila perlu masukkan pipa endotrakea atau pipa ET untuk memastikan saluran pernafasan terbuka. B. Memulai pernafasan. Yang pertama, memakai rangsangan taksil untuk memulai pernafasan. Yang kedua, memakai VTP bila seperti sungkup dan balon pipa ET dan balon atau mulut ke mulut. C. Mempertahankan sirkulasi. Yang pertama, rangsangan dan pertahankan sirkulasi darah dengan cara kompetensi dan pengobatan. Yang ketiga, penyebab asfiksia, yaitu asfiksia adalah kondisi yang disebabkan oleh lilitan tali pusar bayi tersedak, kotoran atau mekonium, kelainan plasenta, emboli, air ketuban, atau kondisi saat leher bayi terjepit oleh jalan lahir ibunya. Proses persalinan berlangsung lama atau sulit. Ibu hamil tidak mendapatkan oksigen yang cukup sebelum atau selama persalinan. Ibu hamil memiliki tekanan darah yang terlalu tinggi atau rendah saat persalinan berlangsung. Patofisiologinya, bila janin kekurangan O2 dan kadar CO2 bertambah, timbullah rangsangan terhadap nervus vagus sehingga DJJ atau denyut jantung janin menjadi lambat. Jika kekurangan O2 terus berlangsung, maka nervus vagus tidak dapat dipengaruhi lagi. Timbullah kini rangsangan dari nervus simpatikus sehingga DDJ menjadi lebih cepat, akhirnya irregular dan menghilang. Janin akan mengadakan pernapasan intrauterin dan bila kita periksa, kemudian terdapat banyak air, ketuban, dan mekonium dalam paru, bronkus, tersumbat dan terjadi atelektasis. Bila janin lahir aveloi tidak berkembang, apabila asfiksia berlanjut, gerakan pernapasan akan ganti, denyut jantung mulai menurun, sedangkan tonus neuromuskuler berkurang secara berangsur-angsur dan bayi memasuki periode apnea primer. Jika berlanjut, bayi akan menunjukkan pernapasan yang dalam, denyut jantung terus menurun, tekanan darah bayi juga mulai menurun dan bayi akan terlihat lemas atau flights. Pernapasan makin lemah sampai bayi memasuki periode apnea sekunder. Selama apnea sekunder, denyut jantung, tekanan darah, dan kadar O2 dalam darah atau PaO2 terus menurun. Bayi sekarang tidak bereaksi terhadap rangsangan dan tidak akan menunjukkan upaya pernapasan secara spontan. Kematian akan terjadi jika resusitasi dengan pernapasan buatan dan pemberian tidak dimulai segera. Sekian penjelasan saya tentang asfiksia. Di sini saya akan mengajak teman-teman yang baru lulusan SMA dan SMK yang ingin melanjutkan program studi keperawatan bisa mendaftar di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.